Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga ini saya akan membahas tentang Transactional Control Language. Nah, Transactional Control Language atau disingkat menjadi TCL adalah perintah yang berhubungan dengan pengolahan transaksi pada database. Biasanya, TCL ini digunakan untuk melakukan query ke lebih dari satu table dalam sekali waktu. Data akan tersimpan jika semua query tidak terjadi error. Nah, di transaksi PostgreSQL ini bersifat atomik, konsisten, terisolasi, dan daya tahan. Dan sifat-sifat tersebut sering disebut dengan ACID atau ACID. Kayak gitu. Nah, berikut penjelasan dari sifat-sifat transaksi yang tadi. Pertama ada atomitas. Biasanya digunakan untuk memastikan bahwa semua operasi dalam unit kerja berhasil diselesaikan. Apabila tidak, transaksi ini akan dibatalkan pada titik kegagalan tersebut, dan operasi yang sebelumnya akan digulirkan kembali ke keadaan semula. Yang kedua ada konsistensi, yaitu untuk memastikan bahwa database ini berubah dengan benar pada saat transaksi berhasil dilakukan. Lalu sifat yang ketiga ada isolasi, di mana sifat ini memungkinkan transaksi untuk beroperasi secara independen dan transparan antara satu sama lain. Dan sifat yang terakhir di sini ada daya tahan. Fungsinya untuk memastikan bahwa hasil atau efek dari transaksi yang dilakukan itu tetap ada jika terjadi kegagalan sistem. Next, di sini ada perintah pada TCL. Oke, sebelum masuk ke penjelasan perintah pada TCL-nya, di sini saya mau kasih note bahwa perintah pada TCL ini hanya digunakan dengan perintah DML, ya, yaitu ada insert, update, dan delete. Jadi setiap kalian melakukan perintah TCL itu harus menggunakan perintah dari DML ya, perintah-perintah dari DML. Nah, perintah TCL ini tidak dapat digunakan saat membuat atau menghapus tabel, karena operasi ini secara otomatis dilakukan di dalam database. Kayak gitu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke perintah TCL-nya. Di sini ada 3 perintah. Yang pertama ada begin transaction, di mana transaksi dapat dimulai dengan menggunakan sintaks begin transaction atau bisa juga cukup dengan begin aja. Nah, di bawah ini adalah sintaks sederhana untuk memulai transaksinya. Seperti ini. Oke, kita next. Yang kedua ada perintah rollback. Nah, perintah rollback ini adalah perintah transaksional yang digunakan untuk membatalkan transaksi yang belum disimpan ke database. Ya, untuk sintaks perintah rollback-nya yaitu seperti ini, rollback titik koma atau rollback transaction titik koma. Oke. Nah, yang biasa digunakan tuh yang di bagian atas, yang rollback aja. Yang rata-rata digunakan ya. Oke, next ada perintah commit. Nah, perintah commit ini adalah perintah transaksional yang digunakan untuk menyimpan perubahan yang dipanggil oleh transaksi ke database. Untuk sintaks perintah commit ini sebagai berikut, ada di bawah sini. Commit, titik koma, atau end transaction. Nah, yang biasa digunakan yang commit, titik koma ini. Oke, sekarang saya lanjut ke contohnya. Di sini saya udah menyiapkan codingannya untuk rollback dan commit. Ya. Di sini saya contoh yang pertama yaitu rollback. Sebelum masuk ke contohnya, di sini saya mau coba panggil si table salesnya dulu untuk melihat data yang ada di dalam table sales, karena saya menggunakan table sales sebagai contoh
pada perintah rollback dan commit ini. Kayak di table sales udah ada datanya ya. Ada 5 data. Ada kolom order line, order ID, sampai dengan profit. Nah, berikut ini data-datanya ya. Oke, sekarang kita masuk ke rollback-nya aja. Pertama, kita jalanin dulu sintaks dari begin ya. Sebelum mulai transaksi ini, atau sebelum mulai rollback-nya, kalian tuh harus menggunakan sintaks begin ya, untuk sebagai awalan dari transaksi ini. Ya, ini di execute. Nah, setelah sukses baru jalanin yang update-nya, seperti yang saya note sebelumnya. Kalau perintah pada TCL ini tuh hanya digunakan dengan perintah DML. Di sini saya menggunakan perintah DML yang update, di mana saya akan mengupdate jumlah dari kolom quantity pada table sales, di mana kondisinya atau acuannya adalah di kolom order line nomor 2 ya, atau value-nya tuh yang angka 2 kayak gitu. Nah, ini saya execute. Nah, setelah sukses update-nya, sekarang saya mau coba tampilin lagi nih si table sales-nya. Apakah quantity dari si order line nomor 2 ini sudah berubah atau belum ya. Kalau kalian ngeh di awal tadi pas saya kasih unjuk table sales-nya, di sana tuh order line nomor 2 itu kuantitinya ada 3 quantity. Nah, karena di sini saya melakukan update, maka seharusnya berubah ya. Ini saya execute. Oke, kita cari order line nomor 2, ada di bawah. Nah, lalu langsung kita cari kuantitinya. Quantity, dan bisa dilihat bahwa kuantitinya tinggal 2. Kenapa bisa jadi 2? Karena di sini saya melakukan operasi aritmatika, di mana nilai quantity dari order line nomor 2 akan dikurang 1. Maka didapatlah hasilnya 2. Kayak gitu. Nah, berarti update-nya berhasil ya. Sukses karena di sini sudah berubah. Sudah terupdate kuantitinya. Sekarang kita rollback. Seharusnya datanya akan kembali ke semula ya. Seperti yang sebelumnya, yaitu kuantitinya sebesar 3. Oke, kita coba aja apakah benar rollback seperti itu atau tidak. Terus hasilnya sukses. Terus kita coba lihat lagi ya. Di sini kan tadi saya sempat keluar dari pegatnya, terus saya run ulang ya bagian begin dan update-nya. Terus saya udah rollback juga. Sekarang saya mau lihat nih tabel sales-nya. Apakah quantity yang sebelumnya ini bakal balik lagi atau enggak ya. Seharusnya kan kuantitinya ini balik lagi ke 3 ya, sebanyak 3 kuantitinya di order line nomor 2. Karena kita di sini sudah nge-execute atau nge-run si perintah rollback ini. Oke, saya execute, select sales-nya, kita cek di order line nomor 2, terus kita cek kuantitinya, dan ya, kuantitinya balik lagi, seperti semula. Jadi kayak gitu, kurang lebih fungsi dari rollback-nya. Nah, sekarang saya mau kasih contoh yang commit. Sebenarnya sama, kurang lebih bentuk programnya, kayak yang rollback. Bedanya kalau sebelumnya itu rollback, di sini commit. Karena kedua perintah tersebut itu berbeda fungsinya. Oke. Ini saya save dulu, takut
keluar lagi. Ini saya execute begin-nya. Setelah itu saya execute lagi update-nya. Masih sama ya kayak sebelumnya yang rollback. Oke. Sekarang saya cek dulu apakah update-nya udah berhasil keubah apa belum. Di order line nomor 2, kuantitinya sudah berubah menjadi 2. Ya. Sekarang kita execute aja commit-nya biar tahu perbedaannya dengan si rollback. Oke. Di sini saya muncul warning karena saya berkali-kali melakukan commit karena PG adminnya suka keluar tiba-tiba. Tapi commitnya berhasil, ya, successful. Sekarang kita coba cek lagi. Kalau misalnya tadi rollback kan dia kembali ya, seperti data yang sebelumnya. Kalau di commit itu, dia akan menyimpan data yang telah kita update. Jadi nggak ada perubahan. Jadi bedanya si rollback dengan commit, itu tuh kalau commit, untuk menyimpan transaksinya secara permanen, sedangkan untuk rollback itu untuk mengembalikan database ke bentuk awal. Kurang lebihnya seperti itu, ya. Ya sudah, untuk praktikumnya di hari ini hanya itu saja. Hanya commit dengan rollback. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.